Jelas kenapa Anda mesti ingatkan ini lagi. 170 para syuhada perang Uhud, setelah menikmati karunia Allah, mereka berkata, dan itu diketahui oleh para sahabat Nabi dan orang-orang waktu perang Uhud. Mudah-mudahan teman-teman kami mengetahui kenikmatan ini. Padahal mereka sudah mati. Membehit semua. 170 orang. Kemudian dijawab oleh Allah, akulah yang menyampaikan hal ini kepada mereka, jangan kalian. Sampai Pak? Nggak perlu kalian capek-capek, kalian bergembira aja. Para syuhada itu bergembira atas nikmat dan kemurahan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dan mereka berharap kepada kawan-kawan mereka seperjuangan yang tidak gugur dalam perang fisabilillah. Tetap saya ingin menyampaikannya. Dan Allah mengizinkannya. Nah, sekiranya mereka dapat pula memperoleh kemurahan dan nikmat Allah yang serupa dengan apa yang mereka peroleh. Begitu permintaan para syuhada perang Uhud. Bagi mereka ini tidak ada kekhawatiran dan kesusahan. Karenanya di Ali Imran 171, iyastabisuruna binimatin minallahi wa fadlin wa anallaha la yudiu ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Nah, bahkan mereka para syuhada bergirang hati dengan nikmat karunia Allah berupa kebahagiaan, ketenangan jiwa, kehidupan yang menyenangkan dan abadi. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman karena Allah tidak menggugurkan atau mengurangi amal perbuatan seseorang selama dia benar-benar beriman dan ikhlas dalam beramal. Kalau ingin syahid ya itu, ikhlas dalam beramal. Jawabannya pendek kan? Ikhlas beramal. Tanya, betul Bapak ikhlas beramal? Nah, gitu aja. Ya. Syahid, kata tunggal bahasa Arab. Kata jamaknya syuhada. Syahid berasal kata dasar syahida. Apa? Syahida. Artinya hadir selalu menyaksikan, tidak terkurung ruang dan waktu. Itu syahidah. Baik dengan mata lahir ataupun dengan mata batin. Hadir. Walaupun tubuh jasmani mereka hancur. Itu kata syahidah. Ulama sepakat itu. Jadi tafsirnya ada di Ali Imran. Surat 3, 169. Amwatan bal ahyaun. Dari mereka juga diperlihatkan bahwa ruhnya tetap hidup. Berada di sisi Allah. Walaupun jasadnya tidak ada. Nah, bagi muslim yang syahid, semua dosanya jelas diampuni Allah. Namun ada satu hal yang tidak bisa dimaafkan walaupun syahid. Apa itu? Tolong jawab. Tutup kaji nih. Utang. Siapa punya utang? Jodoh. Utang Pak. Ada satu hal yang tidak bisa dimaafkan ketika mereka meninggal dunia walaupun syahid, yaitu utang piutang. Utang piutang. Utang adalah kewajiban harus dibayar, dituntaskan oleh manusia selama masih hidup di atas dunia. Hanya itu Pak. Ini kan sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosanya kecuali utang. Kredit masih ada, mati, kacau Pak. Anda bisa syuhada Pak, pusing. Ayo, kamu kajinya hadis dari Muslim ya, kira-kira gitu. Jadi seorang yang pertama mati syahid adalah seorang wanita. Namanya, silakan kirim Fatihah, mudah-mudahan ketemu memberi petunjuk. Petunjuk dari Allah berat. Syaidah Sumayyah binti Kayat. Syaidah Sumayyah binti Kayat. Wa khususon ila rohi Syaidah Sumayyah bin Kayat. Al-Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan dengan itu ada syafaat dia memberi petunjuk. Karena dia tidak mati, masih hidup. Tidak terbatas ruang dan waktu. Bapak-bapak di pasar kecopetan nyebut ini, ditolong digetok sama Syaidah nih. Pak katanya, halo.
Gitu gampang. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib ialah imam pemimpin wali terdepan bagi pemimpin para syuhada. Kalau ditanya siapa imamnya? Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Seorang wanita Arab telah menyusui keduanya, Hamzah dan Rasulullah. Hamzah sedang disusui oleh seorang wanita dari suku Bani Sya'ad bin Balkan. Ibu susuan Hamzah telah menyusui Rasulullah, yaitu hari ketika beliau bersama diurus oleh ibu susunya yang bernama Halimah. Siapa namanya? Halimah. Makanya kalau nasi kasih anak namanya Halimah, pasti banyak susunya, Pak. Gitu ya. Berdasar kemana kajinya nih? Nah, bukan ke Said. Ya. Jadi berdasarkan riwayat, ini sejarah ya. Hamzah adalah paman sekaligus juga saudara sepersusuan Nabi. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib adalah komandan militer Muslim pertama. Komandannya beliau. Nah, bendera pertama pasukan Muslim yang berwarna putih diserahkan Rasulullah kepada Hamzah. Dia kemudian berangkat hanya dengan 30 orang untuk menghadapi kafilah Quraisy sebanyak 300 orang yang dipimpin Abu Jahal. 30 lawan 300, Pak. Gilanya Hamzah ini. Waktu Nabi digetok sama Abu Jahal, waktu dakwahnya ngomong gitu. Padahal Hamzah ini belum Islam, masih kafir. Karena sepersusuan dia marah, langsung bukan digetok lagi, dikejar, babak belur tuh Abu Jahal. Itu sejarahnya. Nanti Nung ceritakan besok sejarahnya perkara ini, karena ada sangkut pautnya dengan wasilah, tawasul dan istilahnya lebih khusus ya, lebih khusus. Ya. Kalau ke Syekh Abdul Qadir ini jalan kepada Allah. Kalau ini jalan ilham tuh enggak? Petunjuk. Jalan ilham. Itu yang disebut behit. Jadi jalan ilham itu behit. Bapak-bapak enggak ngerti fikih yang sifatnya dalam pun akan tahu aja Bapak. Ya, akan paham aja. Mau ya? Enggak laku itu ya Ien. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi dia berangkat hanya dengan 30 orang untuk menghadapi kafilah Quraisy sebanyak 300 orang dipimpin Abu Jahal. Pertama-tama kaum Quraisy di Mekah mengirim utusan ke Madinah untuk menyampaikan pernyataan ancaman. Abu Jahal utusannya berkata begini, jangan kalian bangga terlebih dahulu karena kalian bisa meninggalkan kami dari Yatsrib, pergi ke Yatsrib dari Mekah. Yatsrib itu nama lama Madinah. Kami akan datang kalian lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Itu ancamannya Abu Jahal. Rasulullah menyadari bahwa pernyataan ini bukan sekedar ancaman kosong, sebab beliau juga menanam mata-mata informasi kaum Quraisy memang sedang mempersiapkan serangan. Nah, kaum Muslim di Madinah pun oleh karenanya selalu berjaga baik siang maupun malam. Jika suatu waktu serangan telah tiba, Ubay bin Ka'ab meriwayatkan tatkala Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di Madinah lalu dilindungi Ansor, maka seluruh bangsa Arab sudah sepakat untuk melontarkan satu anak panah mereka. Tidak pagi, tidak sore mereka selalu siap dengan senjatanya. Itu Ansor membantunya. Di tengah situasi yang rawan seperti ini, Allah kemudian menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Hajj 22:39 baca terakhir. Al-Hajj 22 suratnya 39. أذن للذين يقاتلون
telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Kira-kira gitu ya. Jadi setelah Rasulullah, ini mempersingkat waktu aja karena isi yang sebenarnya besok ya kita lari ke kategori sejarah. Rasulullah mencari jenazah Hamzah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan saat mereka kembali ke medan perang Uhud, terjadi di perang Uhud, Rasulullah tidak dapat menemukan Hamzah dan tidak pulang. Ada seseorang berkata, aku melihatnya di dekat pohon itu waktu masih hidup. Saat dia berkata, aku adalah singa Allah dan singa Rasulnya. Ya Allah, aku melepaskan diriku dari apa yang telah dilakukan orang-orang itu, Abu Sufyan dan yang lainnya. Dan aku mencari pengampunan dari apa yang telah dilakukan orang-orang itu, yaitu para muslim mengacu kepada perilaku mereka sendiri yang menyebabkan kekalahan. Rasulullah pergi ke arah pohon itu, mulai menangis ketika melihat dahi Hamzah. Namun ketika Rasulullah melihat bagaimana keadaan jasadnya, ya, Hamzah dimutilasi, baru beliau menangis jadi-jadinya. Hamzah ada dua bentuk. Ya. Rasulullah bertanya, apakah tidak ada kafan? Ya. Tanya ke Hamzah. Salah seorang Ansor yang berdiri yang mendampingi Rasulullah langsung mengaparkan selendang ke tubuhnya. Setelah itu Rasulullah bersabda, di hadapan Allah, Hamzah akan menjadi pemimpin dari seluruh syuhada pada hari yang sampai sekarang. Jadi induknya kalau ke misalnya Rekos, saya Abdul Qadir Jailani, kalau ke Behit, Ilham, induknya ke beliau, karena beliau adalah wali kutubnya lah dalam Behit, yaitu siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muthalib. Tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah yang sahih adalah satu Hamzah bin Abdul Muthalib, terakhir Ikramah bin Abu Jahal. Insya Allah kita udah tahu, silakan kirim Al-Fatihah ya kepada beliau, karena itu amalannya termasuk dalam mendekati perkara rohani jihad. Wabillahi taufiq, dan bermanfaat. Wallahu a'lam.